Oke guys, kembali lagi dengan saya di GTA ID Tutorial. Kali ini kita akan menginstal Proxmox di komputer server ya. Oke, kita masuk dulu ke menu BIOS pada komputer server kalian. Di sini untuk masuk ke BIOS saya memencet tombol Del pada keyboard ya. Nah, ini untuk SSD saya di sini saya menggunakan ADATA ya. ADATA SSD saya enter. Nah, Pentoy ya. Untuk install Pentoy kalian cari tutorialnya banyak itu di YouTube. Oke, kita pakai Proxmox 8.4.1. Mengapa saya tidak menggunakan versi 9? Karena versi 9 itu menurut saya sudah pernah pakai versi 9 Proxmox-nya. Itu ada kernel panik. Menurut saya ada bug di kernelnya, jadi kurang begitu stabil ya. Menurut saya yang begitu stabil ada Proxmox 8.4.1 yang sudah teruji stabilannya. Oke, di sini saya klik enter, saya pencet enter aja di keyboard di Proxmox. Saya pilih boot in normal mode, saya enter lagi, dan di sini kita masuk ke tampilan welcome group. Nah, di sini kita pilih install grafik. Di enter ya tadi ya. Nah, kita tunggu. Nah, nanti kita bisa menggunakan mouse ya. Nah, ini kita bisa menggunakan mouse. Nanti kita tunggu saja ya. Nih, dia akan mencari DHCP server dulu. Oke. Nah, setelah DHCP server dapat, nanti ada welcome screen Proxmox installation ya. Oke, di sini kita klik I agree. Oke, nah di sini kita pilih, di sini banyak nih. Nah, di sini ada pentoy saya yang di bawah. Nih hard disk saya di sini ada yang 2 tera, ada yang 500 GB, dan sini ada yang 256 GB. Itu NVMe ADATA Legend ya. Saya pilih yang NVMe ADATA Legend. Di sini saya klik. Di sini saya klik next. Nah, di sini ada Indonesia, berhubung saya di Palembang, Asia Jakarta. Saya klik next, dan saya berada di Indonesia juga ya. Saya pilih zona waktu itu wilayah saya di Sumatera Selatan, itu Asia Jakarta ya. Pilih keyboard English, next. Dan ini password ya. Untuk password itu tidak boleh menggunakan angka ya. Dia tidak akan bisa ya. Harus menggunakan abjad, angka dan simbol. Oke. Oke, di sini email. Saya buat email dulu. Oke, bebas ya, untuk emailnya bebas. Kalian mau pakai email asli atau palsu itu terserah ya. Bebas, tidak jadi masalah ya. Kita klik next. Nah, di sini kartu jaringan saya itu berhubung satu, saya pakai satu aja. Nah, ini hostname. Hostname ini kalian bisa pakai Proxmox. Ini bebas ya. Hostname ini yang maksudnya tuh ada semacam domain seperti itulah ya. Oke. Oke lah ya, untuk gateway saya nih IP yang saya pakai yang tidak dipakai itu 1.2, sini 111. Saya klik next saja. Dan di sini jangan di unchecklist ya. Begitu dia selesai menginstal, dia akan melakukan restart otomatis. Saya klik install saja. Nah, kita tunggu dia membuat partition ya, partition untuk Proxmox-nya ya, yang dimana kita sudah memilih hard disk itu menggunakan yang NVMe ADATA Legend tadi ya, yang sudah kita pilih. Nah, dia akan menginstal semua paket-paket yang dibutuhkan untuk Proxmox. Karena ini memang sudah ISO, sudah built-in untuk Proxmox ya, sudah dibuat khusus untuk Proxmox. Proxmox ini menggunakan basis Linux Debian ya. Debiannya kalau tidak salah sih Debian 12. 8.4 ini Debian 12 kalau tidak salah ya.
Kalau tidak salah ini Linux Debian 11. Linux Debian 12. 12 ya. Nah, kalau untuk Proxmox 9 itu Debian 13 kalau tidak salah sih. Untuk Proxmox 9 itu Debian 13 kalau tidak salah ya. Bisa kalian baca saja readme-nya di situs Proxmox-nya langsung ya. Di situs resmi Proxmox-nya langsung itu ada penjelasan untuk Proxmox 9 itu menggunakan Linux Debian berapa. Setahu saya sih Debian 13 untuk Proxmox 9. Untuk Proxmox 8.4 ini Debian 12 kalau tidak salah. Nah, di sini kalau dia sudah melakukan instalasi, dia akan nge-restart otomatis ya, teman-teman ya. Jadi kalian itu tidak perlu panik kenapa dia langsung nge-restart. Itu menandakan bahwa instalasi telah selesai. Oke, nanti setelah instalasi selesai, kalian bisa cabut USB flash disk atau masuk ke menu BIOS-nya dulu. Ya, untuk mengatur setting bootable hard disk yang akan di-boot pertama ya. Nah, dia akan restart nih. Nah, dia akan merestart otomatis. Oke, nah kita siap-siap pencet tombol Del ya. Sesuai dengan PC kalian masing-masing ya. Untuk masuk ke BIOS itu ada yang F2, ada yang Del, ada yang Escape. Pada keyboard banyak macam ya untuk masuk. Tergantung BIOS kalian ya. Di sini untuk BIOS saya ini Del ya tombolnya. Nah, di sini ini sudah masuk nih ke menu boot. USB flash disk-nya saya cabut dulu ya, teman-teman ya. USB flash disk saya cabut. Untuk boot option satunya saya pilih yang Proxmox ya, nih. Nah, untuk hard drive-nya di sini bener ada Data Legend. Nah, kalau sudah kalian pilih yang save dan exit ini, kalian pindah aja, ada tanda panah yang kanan kiri atas bawah ya pada keyboard. Nah, pilih save, change and exit, kalian enter, enter lagi, pilih yes ya, jangan no seperti ini ya, pilih yes. Oke, enter. Nah, nanti dia akan masuk ke Proxmox. Ini udah masuk ke Proxmox. Kalian enter lagi. Nah, di sini nanti kita akan melakukan setting ya nanti ya. Ini perlu diupdate nanti ya. Untuk ngupdate-nya nanti kita masuk ke login Proxmox aja ya langsung ya. Oke. Setting Proxmox-nya itu kita masuk ke browser 192.168.1.2. Ingat ya, portnya itu 8806 ya. Oke, kita enter. Nah, kalau tampil seperti ini, kalian itu tidak perlu panik ya teman-teman ya. Kita pilih Advance. Karena ini dia HTTPS, itu SSL-nya tidak valid ya. Untuk SSL-nya sertifikatnya, maka seperti ini ya, your connection is not private katanya ya. Klik process to IP yang kita pakai ya pada Proxmox. Nah, nanti ada tampilan welcome login ya. Nah, kita usernya itu root otomatis, passwordnya password yang sudah kita buat sebelumnya waktu kita install Proxmox-nya ya. Nah, kita login. Nah, nanti ada pilihan no valid subscription. Nah, ini jangan panik kalau seperti ini karena kita pakai versi yang community, bukan versi yang pro ya. Tapi kita bebas unlimited. Nah, nanti untuk subscription-nya kita bisa hilangkan nanti ya. Oke, kita pilih X saja. Nah, kita akan pengaturan di sini. Setelah kita install Proxmox selesai, kita akan melakukan pengaturan pada hard disk kita ya. Nah, untuk melakukan pengaturan pada hard disk, kalian itu klik di data center sini. Itu tidak bisa melakukan format hard disk di sini ya. Nih, ini tidak bisa, beda ya. Di menu Proxmox ini pilih disk. Nah, pilih disk ini, disk ya. Ya, yang ada mouse saya ini. Nah, di sini ada yang sistem operasi yang setelah kita install Proxmox itu di Data Legend seperti ini. Nah, yang ini jangan diformat. Yang format itu hard disk yang di sini, yang dua ini. Nah, ini kita format dulu, kita wipe. Perlu di wipe ya. Karena itu beda format ya. Nah, ini kita wipe juga yang ini, yang bawahnya. Kita wipe. Oke, nah ini langkah setelah kita selesai
melakukan instalasi pada Proxmox ya. Nah, untuk hard disknya sini saya mau pakai yang ini. Kita pilih yang di sini ya guys ya. Ini tidak bisa pakai ini. Kita pilih yang ZFS. Kita pakai yang ZFS untuk membuat format ya. Karena ZFS ini sangat powerful ya untuk virtualisasi pada Proxmox ya. Kalian pilih yang menu ZFS di bawah ini. Ini kan disk tadi tempat kita format ini, tempat kita format hard disknya ya. Nah, itu kita pilih yang ke bawah ya, ZFS. Itu ada. Nah, kita pilih create ZFS. Nah, di sini ada hard disk yang sudah kita format ya. Kalau kita belum format dia tidak akan nampil di sini, teman-teman ya. Kita pilih yang 500 GB. Saya buat sini nama hard disk saya itu IBM di sini guys ya, IBM 500 GB ya. Nah, terserah kalian. Di sini saya hanya sebagai mengingat aja hard disknya yang mana, space berapa, merek apa, saya kasih di sini guys, penamaan ya. Untuk kalian itu terserah mau kalian kasih nama apa saja, itu bebas, terserah. Ini untuk single hard disk saya pilih yang single, saya tidak melakukan red mirror ya, karena hard disk saya itu sedikit. Untuk melakukan itu saya rugi ya. Tapi untuk kalau jika kalian itu ada hard disk yang 2 tera, 4 sampai 4 tera sampai 8 tera, itu saya anjurkan supaya datanya tidak hilang. Ditakutkan karena ada salah satu hard disk kita yang rusak, maka semua data itu akan terhapus pada hard disk yang kita pakai itu. Nah, saya anjurkan kalian itu pilih yang red nanti ya. Nah, red, jangan pilih mirror itu untuk menggabungkan hard disk ya. Nanti kita pilih red apa, red 10 atau red apa, itu terserah. Sini berhubung ini hanya tutorial, saya pilih yang single disk saja ya. Nah, untuk compression ini kalian bisa atur, jangan on. Kalian bisa atur LZ4. Mengapa LZ4? Karena LZ4 ini formatnya itu sangat bagus kata orang-orang luar negeri ya, seperti itu. Oke, kita create. Oke, nah ini udah jadi. Kita create lagi yang 2 teranya. Nah, sini hard disk 2 tera itu namanya Sigit ya. SGT saya pilih 2 TB, saya kasih nama seperti itu. Untuk red levelnya saya pilih yang single aja ya. Untuk compression kita pilih LZ4 karena LZ4 ini bagus kata orang luar negeri lagi ya. Kita create dan kita tunggu. Nah, di sini kita harus mengatur DNS-nya. DNS-nya cuma 1. Di sini ya, kita edit. Nah, kita seleksi dulu ya. Seleksi dulu ya, seleksi. Nah, kita klik pada DNS server 1. Kita pilih edit. Nah, di sini kita masukkan DNS server yang kedua. Ya. Nah, di sini saya menggunakan DNS server punya Google ya. Klik OK. Nah, untuk ganti host di sini, hostnya bisa kalian ganti di sini. PC saya tidak mengganti hostnya ya. Nah, untuk yang kalau kalian sudah mempartisi hard disk, dia akan tampil di sini partisi hard disknya ya. Nah, untuk ISO nanti ISO Windows atau ISO Linux kalian bisa install di sini ya, ada tulisan ini local Proxmox. Nah, di sini ada ISO image. Kalian mau upload Windows, kalian bisa pilih di sini, pilih file Windowsnya apa ya. Jadi seperti kalian klik upload. Nah, untuk install Linux ini ada CT template. Nah, dia ada CT template. Di sini tidak akan keluar karena kita belum melakukan update pada Proxmox-nya. Nah, untuk melakukan update kita harus modifikasi dulu repository-nya di sini. Nah, di sini masih ada error ya. Dia ada enterprise ini, kita tidak akan bisa melakukan update karena enterprise ini untuk Proxmox yang versi Pro. Kita akan disable dulu yang enterprise ini. Kita klik ini di sini, kita disable. Nah, yang di sini kita disable juga yang bawahnya. Nah, di sini kita add. Ini kita coba add lagi. Kita pilih. Nah, kita pilih coba yang no subscription, kita add. Kalian masuk ke sel. Nah, nanti dia akan masuk. Kalian lakukan update repository-nya. Nah,
kalau dia tidak error, nanti dia akan seperti ini ya tampilannya. Nah, kita akan upgrade repository-nya, apt spasi upgrade. Nah, ketik Y, enter. Nah, maka Proxmox akan melakukan upgrade ya. Tapi jangan di upgrade ke versi 9 ya. Proxmox 8. Saya anjurkan yang versi 8 saja ya untuk Proxmox ya, supaya lebih apa teman-teman ya, supaya lebih stabil Proxmox-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah melakukan upgrade ini, kita restart dulu Proxmox-nya. Kita wajib restart Proxmox-nya. Nanti setelah restart kalian login lagi, nanti kita akan melakukan pengaturan lagi ya. Nah, di sini saya akan beri kalian pengaturan jika kalian ingin menginstal PM yang ada di sini, ada tulisan not secara otomatis di sini ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya ya buat kalian semua ya. Nah, kita tunggu saja instalasi paket Proxmox-nya sampai selesai. Kecepatan itu tergantung dengan internet kalian masing-masing ya teman-teman ya. Semakin cepat internet yang kalian miliki, semakin cepat juga proses instalasi paketnya selesai untuk update dari Proxmox itu sendiri ya. Nah, kalian wajib restart dulu jika sudah melakukan upgrade. Nah, kalian wajib restart nanti ya. Nah, tunggu saja ya sampai proses upgrade-nya. Jangan pindah ya, jangan pindah dari menu sel ini. Kalau kalian pindah itu nanti ini proses instalasinya ini akan hilang ya. Nah, kalian tunggu saja, sabar, tunggu. Kalian bisa sambil minum, ngemil, makanan atau apa semacamnya ya, bebas. Oke guys, intro dulu ya. Jangan lupa diklik subscribe channel GTID Tutorial, dan jangan lupa diklik like, dan jangan lupa di share dan ramaikan kolom komentar. Coba kalian tulis di kolom komentar saya buat tutorial apa di Proxmox ini, supaya kalian bisa menikmati tutorial dari saya, supaya bermanfaat tutorialnya, supaya kalian bisa menerapkan di server kalian bisa menambah ilmu kalian juga. Di sini saya sangat berterima kasih karena kalian sudah menonton video ini, sudah klik subscribe, sudah klik like, sudah komen, sudah nge-share video ini. Tolong viralkan video ini supaya rame dan supaya semua orang tahu. Yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu itu semakin tahu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita sharing-sharing lah ilmu yang kita miliki ya. Oke, kita diskusi di kolom komentar. Kalian itu pernah install apa di Proxmox? Kalian jadikan apa di Proxmox? Kalian tulislah kolom komentar. Sini sudah selesai. Saya clean dulu untuk repository yang sudah kita install itu paketnya itu masih ada cache-nya, makanya perlu di clean ya. Sini kita reboot dulu Proxmox, refresh saja teman-teman. Nah, ini sudah refresh. Nah, udah selesai ya nih. Udah ya. Nih udah masuk ya. Nih. Udah up. Nah, udah up seperti ini, sudah selesai. Nah, di sini kita balik lagi ke lokal Proxmox. Nah, di sini ada lokal Proxmox. Nah, di sini kalian bisa template. Nah, kalian klik template. Nah, di sini template yang CT template ini banyak, LXC-nya banyak di sini. Tapi di sini kita tidak menggunakan dari template sini. Nanti kita akan menggunakan PPS script ya. Oke, lebih mudah itu ya teman-teman ya. Nanti ya setelah kita melakukan konfigurasi Proxmox-nya dulu. Nah, klik Proxmox. Nah, di sini kita modifikasi dulu supaya nanti setelah kita menginstal XC atau PM, dia akan ada node di sini. Ada node, keterangan node, Linux apa yang kita install itu ada ya. Nah, saya pakai Windows Viewer aja ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita akan modif jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita punya website, nah sini kita nginstal Linux, dia akan otomatis di sini ya, teman-teman ya.
Dia akan otomatis membuat note seperti ini di samping di sini ya. Nah, ada caranya berarti di textile override. Ini sini pilih tree shape order alphabet case sensitive override. Nah, jadi seperti ini ya. Di data center klik, pilih option nanti ya. Nah, kita pilih the style overrides. Nah, di sini kita pilih style override. Nah, oke, style overrides. Nah, ini ada style overrides. Tree shape-nya itu pilih yang full. Nah, tree shape pilih yang full ini, yang tree shape pilih full. Nah, pilih full ini, nanti dia ada tulisan ini. Kalau kita pilih default dia titik-titik nanti di sini ya. Circle destination ya, nanti titik-titik. Kita pilih yang full. Nah, sudah pilih yang full, di ordering kita lihat orderingnya, pilih alphabetical. Nah, ordering pilih alphabetical yang the alphabetical yang ini. Nah, saya pilih alphabetical case sensitive color. Nah, case sensitive ini kalian checklist, apply to new edit, color overrides itu kalian pilih nanti ya. Nah, add misalnya di sini, ketik aja misalnya di sini misalnya apa ya, note. Nah, pilih yang note. Kalian bisa ketik di sini mau install apa, misalnya gambar. Di muncul di sini website apa di sini, website ya pilih aja website misalnya ya kan. Website di sini saya mau kasih website di sini, website apa di sini. Nah, ini tidak bisa spasi ya. Untuk spasinya kalian strip aja, kasih seperti itu website di sini. Kayak saya namain website saya sini mau Lemah Bank. Nah, di sini ada website misalnya Mebel Gemila, website Mebel. Saya ada website Mebel di situ ya. Bebas lah ya. Di sini website streaming, website live stream ya, live stream. Saya akan buat seperti ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini, nah ini untuk colornya bisa kalian ini atur. Untuk colornya bisa di sini. Kalian bisa pilih color yang apa di sini, kalian klik OK aja ya nanti ya. Nah, seperti itu kalian bisa atur. Kalau sudah klik OK. Nah, nanti ya seperti ini. Nah, untuk yang kedua, register tagnya kita bisa pilih register tag. Nah, kita bisa register tag, klik register tag, klik aja, klik add. Nah, di sini kita masukkan register tagnya. Misalnya kita pilih note. Nah, kita klik lagi register tagnya, pilih gambar. Website Lemah Bank. Nah, kita pilih lagi website, kita masukkan website Mebel, website live stream. Oke ya. Nah, kalian bisa oke kalau sudah. Nah, nanti seperti itu ya. Nah, sesuai dengan gambar ya. Nah, nanti waktu kalian install Linux-nya nanti akan seperti ini ya. Nah, dia akan otomatis memberikan nama ya. Waktu kalian buat tag apa, dia tekan otomatis terjadi seperti itu ya teman-teman ya. PPA script, PPA script.
helper. Nah, PPA script helper. Nah, di sini ada PPA script helper, the view script. Nah, kalian bisa install LXC. Tapi sebelum itu kita install LXC, kita modif dulu Proxmox, kita matikan subscription. Ya, kita matikan subscription yang sudah ada ya. Ya, untuk Proxmox-nya kita perlu konfigurasi Proxmox-nya dulu. Proxmox PA post install di script port option for manage PA repository include disable the interface repo. Nah, ini bisa disable interface repo. Nah, view script. Nah, kalian bisa pakai yang ini. Di script option manage Proxmox repository include disable interface repo adding uncorrect PPA source enable the no subscription repo ending disable the subscription and update Proxmox and reboot subscription. Nah, kalian bisa ini ya. Nah, kalian klik install aja, nanti kalian pastikan di sini, masuk ke Proxmox, pilih cell. Nah, kalian pastikan di sini. Nah, nanti oke. Nah, di sini start Proxmox post install yes. Nah, correct the Proxmox source. The packet manage will the correct source to update and install packet your Proxmox server. Yes. Disable PPA interface. Yes. PPA no subscription repository. PPA no subscription repository. Enable yes. Save packet source correct. The save packet repository provide access to both no subscription and enterprise repository. Disable source packet. Cep bisa kalian no, bisa kalian yes, tergantung ya. Di sini coba kita pilih apa nih? Cache packet repository provide access to both no subscription and enterprise. Pilih yes bisa. The ptest repository can give end user access to new feature and update before the are official release. Add disable ptest repository yes. Disable subscription tag NAC yes. Nah, kalian oke. Nah, nanti setelah ini if you plan to single node disable high availability node instead of cluster. Nah, jika kalian mempunyai Proxmox, ada beberapa jika kalian mempunyai beberapa Proxmox di mesin server kalian, ingin kalian joinkan di Proxmox kalian yang sudah kalian install sebelumnya ini. Di sini kan ada Proxmox, misalnya kalian mau joinkan, misalnya di sini Proxmox apa, di sini kalian bisa menggabungkan. Misal saya contohkan, kalian mempunyai 4 buah Proxmox di masing-masing server, kalian ingin menjadikan 4 Proxmox kalian menjadi satu di tampilan web Proxmox, kalian bisa ya, kalian bisa joinkan. Nah, ini maksudnya. Berhubung saya tidak mau saya menjoinkan Proxmox, berhubung saya punya Proxmox hanya satu, saya pilih yes saja, saya disable fitur ini ya. Supaya apa? Supaya performa Proxmox kita kenceng ya. Nah, disable Chorus Essence for Proxmox PA cluster, saya tidak pakai cluster, saya pilih disable saja. Oke, saya pilih oke. Nah, update Proxmox PA now, yes. Nah, kita update Proxmox-nya. Nah, ini untuk tergantung dengan kecepatan internet kalian masing-masing ya. Oke. Nah, jika sebelumnya kita memang sudah melakukan update, nah, tapi di sini saya kasih kalian tutorial cara praktis melakukan up Proxmox, setting Proxmox, disable no subscription pada saat kita login Proxmox-nya. Pakai yang namanya PPA post install ini. Nah, pakai yang namanya Proxmox PA post install ini untuk mendisable
no subscription Proxmox pada saat kita melakukan instalasi Proxmox-nya. Jadi seperti itu ya, supaya lebih mudah. Nah, di sini kita sudah selesai. Oke kan saja. Nah, reboot Proxmox, kita restart dulu Proxmox-nya. Nah, di sini kita masuk ke Proxmox lagi. Nah, di sini kita login root. Nah, kita login. Nah, di sini ya tidak ada tulisan no subscription lagi ya, teman-teman. No subscription-nya sudah hilang ya. Jadi aman ya. Sangat-sangat aman ya untuk mendisable warning no subscription ya. Karena kita menggunakan versi community ya. Oke. Sudah hilang, aman. Nah, untuk repository-nya kita lihat yang kita setting sebelumnya tadi masih ada ya, teman-teman ya. Nah, di sini masih ada security, PPA, pentest di sini. Nah, langkah selanjutnya, nah sini spesifikasi Proxmox saya untuk melakukan setting Proxmox kita udah selesai ya, teman-teman ya, udah selesai. Dan itu tadi option kita sudah membuat ini tag option secara otomatis nanti waktu kita install LXT-nya ya. Nah, ini untuk spek server Proxmox saya nih 24 core ya, 12 thread 24 core. Saya menggunakan 12 thread 24 core saya menggunakan 12 core 24 thread. Sorry ya, teman ya. Saya menggunakan CPU 12 core 24 thread dengan memori 56 GB ya, terpakai oleh sistem berapa giga lah ya terpakai ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Saya menggunakan hard disk NVMe untuk sistem Proxmox 256 GB, hard disk yang kedua itu 500 GB, yang ketiganya 2 tera. Untuk install LXT, contoh kita akan install LXT apa ya? Banyak ya di sini ya, PPS script-nya. Nah, ini untuk pengaturan Proxmox by default Proxmox, kita abaikan itu. Nah, kita cari yang sistem operasi di sini. Operating system. Nah, di sini ada operating system. Nah, kita pilih yang operating system. Misalnya kita akan menginstal Ubuntu lah ya. Ubuntu LXT misalnya di sini. Nah, di sini ada Ubuntu 24 ya. Nah, kita pilih yang Ubuntu 24 di sini. Kita copy ini. Copy scriptnya LXT ya. Nah, oke, sudah kita copy. Ya, kita masuk ke Proxmox ini. Kita masuk ke shell di sini. Nah, dia di dalam Proxmox ini. Nah, kita paste ke di sini LXT Proxmox Ubuntu 24 tadi ya. Nah, jadi kita tidak perlu menginstal upload ISO, download ISO, Linux itu tidak perlu lagi. Dia akan melakukan install otomatis dengan script by default dari PPS script tadi ya. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini kita akan menginstal ya. Di sini ada send diagnose installation, this only transmits data without user data, just RAM CPU. Yes. Nah, kita akan setting advan aja ya, jangan default. Kalian kalau tidak mau report, kalian langsung klik default setting aja. Nanti setelah kalian selesai instalasi, nanti kalian bisa atur secara manual. Tapi di sini saya ingin membagikan tutorial secara advanced setting ya. Oke, klik OK. Nah, di sini ada to make select use spacebar. Oke, nah di sini ada unprivileged, ada privileged. Nah, di sini ada privileged sama unprivileged ya. Unprivileged maksudnya nanti dia akan login secara otomatis kalau tidak salah. Saya coba pilih privilege saja, klik oke. Nah, sini saya password, kita buat password Linux-nya. Nah, password lagi, password yang sama ya. Nah, itu bedanya. Kalau yang unprivileged itu dia tidak akan membuat password. Jadi seperti itu, Pak. Dia akan login secara otomatis, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada ID.
Kita set aja ID-nya 100. Oke. Nah, di sini ada hostname. Nah, di sini kita bisa buat hostname apa yang sudah kita buat tag tadi sebelumnya itu. Hostname-nya saya mau buat ini mail ya. Oke. Nah, untuk hadis size-nya ini untuk mail server saya mau buat berapa ya? Mail server nanti dengan website 100 GB lah ya. 100. Oke. Untuk CPU core saya mau buat berapa itu? 4 core aja lah ya. 4 core. Oke. Nah, untuk memory allocation. Nah, kan kalau kalian bingung kasih memori untuk kalkulator online. Nah, kalian bisa di sini, kalian bisa edit sini untuk 1 giga itu 1024 ya. 1024 berarti kalian mau pakai memorinya berapa misalnya 4 giga lah ya. Nah, 1024 kali 4 misalnya. Nah, 4096 berarti ya guys ya. Nah, kalian ketik aja sini 4096. Nah, itu. Oke. Nah, ini pilih yang PMBR 0 karena kita Ethernet kita yang nyambung ke LAN itu PMBR 0, pilih yang PMBR 0. Oke, nah nanti ada DHCP, kalian mau statik aja, kita pilih statik. Untuk IP-nya nanti saya isi kan IP-nya ini, saya punya server ini, nanti IP-nya yang itu ya. Oke, kita klik OK sesuai dengan IP kalian masing-masing ya. Ini masukkan saya gateway saya. Oke. Ini udah oke ya. DHCP versi 6-nya untuk IP versi 6-nya ini dia di sini MTU sini kita okein aja. Untuk DNS server teman-teman. Untuk domain tadi untuk MAC address kalian okekan aja. Salah ya, sorry ya yang tadi ya. Yang tadi itu untuk domain ya. Nanti kita akan setting lah ya lagi ya. Kalau kalian salah nanti kalian bisa setting lah ya. Set custom tag ini untuk tag ya. Nah, untuk tag yang sudah kita buat sebelumnya itu website Lemabang. Nah, udah klik OK. Untuk SSH root SSH authority key sini itu tidak ada, kita kalian kosongin aja. Enable root access yes. Enable fuzzy support require for tool like reclone med fs fimage reclone cloning ya, bisa kalian backup ya, cloning ya. Yes kan aja. Enable verbose mode kayaknya yesin aja. Ready to create Ubuntu LXC yes. Do you want to write selection config file? Yes. Jadi seperti ini ya. Nah, ini nampaknya seperti itu. Nanti dia akan install. Nah, nanti dia akan memilih ya untuk diinstal di mana. Kita akan install di 2 tera tadi. Oke, dari 2 tera. Nah, ini hostname yang sudah kita buat sebelumnya itu seperti itu ya, website. Untuk tagnya root access kita yes kan, enable push support kita yes kan, verbose mode kita yes, create Ubuntu LXC, about setting. Nah, dia akan membuat. Nah, di sini kita tunggu ya. Dia akan mendownload template dari Linux Ubuntu LXC 2404 ya. Nah, kita tunggu. Ini kecepatan itu tergantung dengan koneksi yang internet yang kalian miliki. Nah, di sini ada, kalau dia udah selesai di sini ya, 100 website Lemabang. Nah, ini yang sudah kita buat tadi tag yang sebelumnya di option tadi ya teman-teman. Itu fungsinya ya. Automatic mount all above PIP device yes. Kita mount kan otomatis, enggak masalah ya. Nah, otomatis mount all available PIP device yes, tidak apa-apa. Kita mount. Nah, di sini ada PIP enable GPU hardware acceleration X for video transcoding in Jellyfin or Plex. Nah, ini kita bisa buat ini sebenarnya. Saya pilih yes saja ya. Configure
Pastruc Vol XC Container. Nah, jika kalian buat ada PGA card itu bisa Pastruc otomatis ya. Kalian pencet yes. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi berhubung saya ada PGA card, saya pilih yes saja. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Not connect karena kita tidak mempunyai IP versi 6 ya. Nah, untuk template-nya saya contohkan satu saja, template untuk install Ubuntu. Nanti kalian bisa install masing-masing ya. Untuk step by step-nya itu sama ya. Nah, jika kalian tidak mau Pastruc PGA kalian itu pada saat automatically mount all available PIP device, kalian pilih no aja. Kalian pilih no saja ya. Kalian enter, nanti kalian pilih pencet N pada keyboard, kalian enter yang automatically mount all available PIP device ini, kalian pilih no saja ya. Nah, di sini sebagai contoh saja, jika kalian pengen install Jellyfin atau Ollama, mau pakai PGA, nah itu bisa pakai yang namanya ini ya. Kalian mau membuat website server Minecraft, ada mengatur PGA, kalian bisa ngatur di sini ya, di Jellyfin ini. Oke. Nah, kalian bisa atur di situ ya teman-teman ya. Nah, di sini berhubung saya ini nanti saya akan install server Minecraft nanti di website Lemabang ini. Sekalian ada website, ada server Minecraft nanti di situ ya, jadi satu. Nah, makanya oleh sebab itu saya enablekan saja PGA-nya nanti ya. Jadi seperti itulah ya teman-teman ya. Tergantung dari punya kalian masing. Nah, di sini dia update sekaligus upgrade ya. Kita tunggu sampai selesai, nanti kita lihat. Nanti kita lihat masuk apa yang dia setting, nanti kita lihat ya. Kita lihat nanti dia setting apa di situ. Oke, nah di sini ya. Nah, dia udah masuk di sini teman-teman. Nah, kalau kita close ya teman-teman dari Proxmox, nah itu dia hilang teman-teman. Dia hilang padahal dia itu lagi melakukan update di situ. Nah, dia tidak melakukan login otomatis ya teman, itu tadi ya. Mungkin itu saja ya. Nah, itu tadi kan lagi proses upgrade. Upgrade itu belum selesai. Nah, itu makanya saya menganjurkan jika kalian itu sedang menginstal PPS script ya, menggunakan PPS script yang saya gunakan itu, saya tidak menganjurkan kalian untuk keluar dari sel ini. Nah, nanti kalau kalian keluar sel ini, maka yang update PPS scriptnya itu hilang ya teman-teman. Jadi seperti itu. Makanya saya tidak menganjurkan. Nah, di sini ada settingan yang sudah kita buat sebenarnya. Nah, ada fitur nest testing. Nah, kalian itu bisa matikan aja di sini. Nah, mau super apa sini? Misal sharing, biasa SMB sini bisa kalian aktifkan. NMS bisa, nest testing tadi puse aktif. Create device node eksperimental, kan bisa klik di sini node create express puse net testing. Oke, unprevious only. Kalau sudah klik OK. Jadi seperti itu. Sekarang setting lah di situ ya. Oke, nah di sini ada resource. Nah, resource di sini kalian bisa modif di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada balone teman-teman. Mengapa kita pilih LXD? Karena di sini ada balone, ada swap memory. Kalian bisa swap memorinya bisa kalian ketikkan juga 4096, bisa 4096. Nah, swap memory. Nah, ada kalau mau modifikasi core-nya yang sudah ada, bisa modif di situ. Untuk hard disk, nah ini kalian bisa modif untuk hard disk. Untuk modif hard disk itu tidak bisa klik di sini ya. Tidak bisa. Untuk kalian klik di sini volume action, kalian resize. Nah, kalian buatlah misalnya berapa di sini, misal kalau mau tambah lagi misal 100 GB itu bisa klik resize di sini. Nah, nanti dia akan teks OK, selesai. Nah, nanti dia akan di sini jadi 200 GB. Nah, untuk lihat hard disk yang sudah kita install itu di sini ya. Nah, CT volume, nah di sini.
Nah, di subtotal 100 200 gigaan di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk network, untuk perubahan. Nah, tadi kan ada kesalahan nih kita di DNS domain kan atau DNS server. Domain ini kita aturan tadi, misalnya kita mau buat di sini kan, kita mau install domain kan, nanti kan mail lemabang.com. Nah, kita mau buat mail server kan nanti di sini. Nah, mau buat server di sini. Nah, ini kita perlu restart dulu di sini. Nah, kita login root misalnya, user yang sudah kita buat tadi udah selesai ya pasti ya, kita update. Nah, ya kan. Nah, ini perlu install NetTool ya. Kalau kamu mau pakai ipconfig, kalian install NetTool. Nah, NetTool ini. Nah, udah selesai. Nah, kalian bisa menggunakan netconfig jadi seperti ini. Ini IP yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, kita restart dulu nih, bisa. Ini tunggu, dia bootingnya cepet kok, teman-teman ya. Kalian tidak perlu takut. Nah, ini setelah booting dia sini hilang teman-teman. Nah, ya akan normal. Nah, ini untuk DNS server kalian bisa tambahin DNS server di sini. Untuk nambahnya jangan koma ya, spasi aja. Spasi 8.8.4.4. Jangan buat koma ya, beda ya, spasi aja. Setelah restart nanti dia akan normal jadi seperti ini. Dia harus tergabung seperti ini. Itu tidak boleh ada tidak boleh ada koma seperti ini ya. Dia tidak mau ya kalau koma ya. Nah, dia harus spasi seperti ini. Kalau spasi dia bisa ya untuk pengaturan DNS server itulah ya. Nah, OS-nya Ubuntu di sini, OS tipe Ubuntu yang kita pakai Ubuntu. Teknologi backup. Nah, kita bisa melakukan backup. Nah, itulah makanya kita pilih yang advanced setting tadi. Bisa bisa klik backup now, bisa ya guys ya. Nanti kalian coba sendiri lah ya. Nah, snapshot nanti kalau sudah kalian backup, nanti ada snapshotnya di sini. Take snapshot di sini ya. Bisa take snapshot. Nah, dia ada di DHCP firewall di sini. No, dia tidak ada firewall. Alias bisa kalian edit lah di sini ya, sesuai kalian ya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kita akan buat tutorial berikutnya. Thank you. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Kita sudah kupas tuntas dari cara instalasi Proxmox, setting Proxmox, menghapus no subscription Proxmox, dan sampai instalasi LXC Proxmox dengan cara plug and click saja. Oke, dengan sangat mudah. Oke, jangan lupa diklik subscribe dan diklik like, dan jangan lupa ramaikan kolom komentar. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Tembusin video ini sampai dengan 1000 view atau 1000 subscription. Thank you yes ya. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Saya GTID Tutorial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.